Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan saya Rafiuddin Nasir, TFTT Channel. Masih dalam proses pembinaan RB binaan kami dengan ukuran 8x12 setinggi 3 lantai yang kami kerjakan secara bertahap di Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh para subscriber saya dimanapun saudara berada, karena akhir-akhir ini saya sangat jarang membuat video. Itu dikarenakan gedung yang kami kerjakan saat ini itu sama persis dengan RBW binaan kami dua lainnya yang proses pengerjaannya itu kami perlihatkan mulai dari proses pondasi. Jadi untuk RB binaan kami yang ini, kalau saya buatkan lagi video, nanti videonya jadi double ya, dan proses pengerjaannya itu sama saja ya. RB binaan kami dengan ukuran 8x12 3 lantai, kemudian di sampingnya ada 5x25 3 lantai, kemudian yang di sampingnya lagi ada 4x23 3 lantai. Ini semua RBW jumbo ya. Nah, seperti ini, dan proses perawatannya itu dikawal dengan menggunakan parfum, papan sirip, dan parfum dinding dan lantai. Dan Bapak Ibu silahkan melihat proses perawatannya dari tahap ke tahap, dari awal ke awal ya. Untuk proses pengerjaan tata ruang daripada RB binaan kami ini, kami akan memperlihatkan secara full, karena posisi RBW ini itu berbeda dengan posisi tata ruang RBW ini itu berbeda dengan RB binaan kami yang dua lainnya ya. Untuk pada bagian menara dari RB binaan kami ini itu posisinya lurus ke depan ya. Tentunya untuk mengerjakan proses tata ruang itu tentu berbeda ya. Mari kita masuk dan melihat bagaimana kami mengerjakan finishing ya RB binaan kami yang ini. Untuk Bapak Ibu yang ingin melihat proses pengerjaan pondasi, silahkan Bapak Ibu berkunjung ke channel YouTube kami, Rafiuddin Nasir TFTT Channel. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk di bagian kamar ini masih dalam proses finishing, dan kita melihat adik kandung dari Bapak Arjun sedang membobol dinding untuk proses pemasangan mesin air jet pumpnya ya. Kita melihat bagian kamar mandi Bapak Ibu sudah sangat kinclong sekali seperti ini. Jangan lupa tempat sabunnya ya, ada di sini. Nah, inilah ruangan ampli, nanti kita simpan di bagian sini. Kebetulan untuk sistem kelistrikan juga sudah selesai. Kita melihat ada lampu. Kenapa kita menggunakan lampu colokan seperti ini? Ini lampu pada bagian luar karena akan menggunakan timer AC ya, seperti itu. Dan ini adalah tempat colokan. Kemudian kita masuk ke dalam Bapak Ibu yang saya hormati. Ini adalah ruangan inapnya. Nah, kita melihat pipa yang kita pasang ini panjang ya, sama dengan RB binaan kami yang lain juga menggunakan pipa ventilasi seperti ini ya. Kenapa Bapak Ibu yang saya hormati? Ventilasi itu fungsinya adalah untuk menjaga suhu dan kelembaban di dalam ruang inap agar suhu panas itu tidak memuncak ya. Kenapa? Karena
dinding ini ketika dipapar matahari itu akan menghasilkan suhu hangat pada bagian dalam yang akan terakumulasi menjadi panas, dan ketika sirkulasi tidak baik atau tidak lancar, maka suhu itu akan memuncak ke suhu tertinggi, ya. Tapi kalau kita banyak menyediakan pipa ventilasi seperti ini, satu kali hembusan angin itu bisa mendorong hawa panas itu keluar ruang inap. Seperti itu. Namun tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, kami mempunyai prinsip dasar itu bahwa ketika RBW itu ingin sukses, maka ruang inapnya harus gelap gulita. Oleh karena itu cara kita mengendalikan cahaya dengan memasang pipa ventilasi panjang turun ke bawah, ya. Seperti itu. Ilustrasinya Bapak Ibu, kalau misalnya kita pasang pipa pendek, maka cahaya yang keluar dari ujung pipa ini itu akan melebar, ya. Ibaratkan seperti senter, kita simulasikan senter itu ketika kita dorong ke bawah lantai, maka cahayanya akan mengecil, sama dengan cahaya yang dihasilkan oleh pipa ventilasi seperti ini, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, di sini nanti di tata ruangnya kita akan memasang sekat full pada bagian tengah, kemudian kita akan membuka lar pintu di bagian sini, ya. Saya perlihatkan, kita masuk tadi di pintu sana, kemudian di sini adalah bagian menara, ya, terus ke atas seperti ini. Nah, kita lihat ya, bagian menara. Kemudian dampak cahayanya itu karena LMB itu menghadap ke barat, ya, tentu cahaya itu akan deras masuk melalui LMB karena LMB itu menghadap ke posisi bagian belakang, ya. Nah, oleh karena itu lar itu kita akan rubah sesuai dengan pantulan matahari, ya. Nah, karena pantulan cahaya matahari itu dia menghadap ke bawah bagian sini, maka larnya itu kita akan buat lar pintu di sini 1, 2, 3, ya. Nah, seperti ini, agar supaya harapan kita insya Allah ke depan burung akan masuk ke sini, ya. Kemudian dia memutar, kemudian kita buat nanti lar pintu di sini, ya. Kita buat lar pintu nanti di sini. Setelah itu kita akan mengunci burung pada bagian sini, ya. Nah, seperti ini. Itu putarannya seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau kita pasang lar di sini, maka akan terdampak cahaya masuk, ya. Terdampak cahaya masuk ke lar. Tapi kalau kita pasang di samping sini, maka ini tidak akan terdampak, ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa cahaya di atas masih deras? Karena kita belum melakukan pengecetan pada bagian dinding menara atas, yang semuanya nanti itu kita akan cat full hitam, ya. Kita akan cat full hitam dinding bagian menara atas, kemudian seluruh dinding lantai 1 itu kita akan cat full berwarna hitam, ya. Nah, setelah itu sebelumnya Bapak Ibu, mohon maaf, kita bersihkan dulu gedungnya. Kita bersihkan dari lantai 1, lantai 2, lantai 3. Setelah itu kita melakukan proses pencucian terhadap papan sirip, ya. Agar supaya papan sirip kita itu bersih, ya. Nah, setelah itu dari lantai 3 sudah bersih, lantai 2, lantai 1 proses pencuciannya sudah bersih. Kemudian kita diamkan dulu sampai papan siripnya itu bersih, kering, ya. Nah, agar supaya papan siripnya cepat kering, Bapak Ibu yang saya hormati, kita cabut pipa ventilasinya semua kembali agar supaya cahaya itu bisa masuk ke dalam ruang inap. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, ya, bagaimana kotornya ini, ya. Tidak boleh
ada debu-debu di lantai seperti ini, karena kalau kita biarkan ini akan berterbangan dan terputar sehingga naik lagi ke papan sirip, mengotori papan sirip kita. Kita bersihkan semua nanti ini ya, dari lantai 1. Baik, kita naik ke atas di lantai 2. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di lantai 2 pun sama ya, sangat kotor sekali seperti ini. Ini kita adakan dulu proses pencucian ya. Kita bersihkan dulu kasarnya, kemudian kita sikat papan siripnya sebersih-bersihnya menggunakan sabun sunlight ya. Nah, setelah itu kemudian kita siram dindingnya dan kita bersihkan lantainya ya, sebersih-bersihnya. Kemudian kita lakukan pengecetan pada bagian dinding ya, agar menciptakan aura kegelapan ya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini saya sedang berada di lantai 2 dan Bapak Ibu bisa melihat LMB-nya di atas ya. LMB di atas. Kemudian burung nanti akan masuk dan memutar lewat lar yang kita buat di sini ya. Burung masuk lewat sini ya. Terus masuk ke dalam. Nanti di sini kita akan buat lar pintu lagi Bapak Ibu ya. Jadi lar pintu di sini dan kita buat lagi lar pintu di sini ya. Nah, masuk ya. Jadi burung masuk ke sini. Jadi ini nanti kita sekat full Bapak Ibu. Kita sekat full sampai ke atas lantai 1, 2, 3. Kemudian kita sekat full dindingnya sampai ke belakang ya. Kemudian kita buka lar pintu di sini ya. Burung masuk. Kemudian kita buka lagi lar pintu di sini ya. Nah, burung masuk di sini terus ke belakang dan nanti kita akan buat lar pintu lagi di belakang sini untuk diakses oleh burung itu menuju ke sebelah. Nah, jadi sampai ke depan nanti kita akan buat sekat full ya. Jadi memang proses pengerjaan tata ruang daripada RB binaan kami itu cukup rumit ya. Tapi tidak apa-apa, ini demi kesuksesan RB binaan kita ya. Nah, di sini nanti kita sekat full. Nah, seperti ini. Kemudian kita sudah berada di lantai 2 dan di atas adalah bagian menara ya. Kemudian kita naik ke lantai 3. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah berada di lantai 3 ya. Nah, Bapak Ibu lihat betapa terangnya cahaya yang masuk melalui pipa ventilasi ya. Betapa terang cahaya yang masuk melalui pipa ventilasi. Kalau kita tidak memasang L ya, kemudian kita sambungkan pipa turun, maka akan terjadi paduan cahaya ya, yang akan mengakibatkan RBW di lantai 3 ini akan terang menerang ya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan cat full juga. Kita cat full
dengan menggunakan cat berwarna hitam. Ya. Kemudian proses penyekatannya sama. Proses penyekatannya sama. Nah, Bapak Ibu lihat ya, di atas itu adalah LMB, lubang masuk burung, ya. Nah, burung itu akan kita pancing masuk berotasi, seperti ini dengan teknik atau cara kita memasang Twitter tarik, ya. Kemudian burung itu akan masuk melalui lar pintu yang akan kita buat di sini, ya. Nah, jadi nanti ini kita akan sekat full. Kita akan sekat full seperti ini. Nah, dalam proses pengerjaannya Bapak Ibu harus hati-hati, ya. Kenapa? Kalau kita jatuh ke bawah ini, nah, ini lantai 3 Bapak Ibu. Nah, itu tinggi, ya. Jadi nanti kita akan pasang papan yang tebal untuk tempat kita berpijak dan bekerja di RB binaan kita ini untuk menjaga keselamatan, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sana ada lar pintu, ya, lar pintu. Kemudian kita jalan ke sana, ya. Nah, burung masuk lewat sini, ya. Nah, nanti kita sekat full di sini. Kita sekat full, ya, menggunakan plastik talang warna hitam. Kemudian di sini ini kita sekat juga, kita berikan sekat. Kemudian kita buka lar pintu di sini, ya. Kita buka lar pintu di sini. Nah, setelah itu burungnya masuk, ya. Kemudian kita buka lagi lar di sini, ya. Kita buka lagi lar pintu di sini. Nah, seperti ini. Di tengah ini kita pasang sekat full, ya. Kita pasang sekat full. Kemudian lewat sini burung mengakses ke sebelah. Kemudian terkuncilah di sini, ya. Nah, untuk proses pemasangan Twitternya Bapak Ibu nanti saya perlihatkan secara lengkap. Proses pengerjaannya tata ruang kita kerjakan secara lengkap, fullnya kita akan videokan nanti. Jadi sekali lagi saya mohon maaf karena dalam proses pengerjaan RB binaan kami ini kami tidak perlihatkan secara full proses pengerjaannya karena untuk struktur gedung ini sama persis dengan kedua RB binaan kami yang lain berukuran 8 kali 12 3 lantai, ya. Nah, seperti ini. Kita sekat tengah, di sini kita sekat full, ya. Nah, seperti itu. Kemudian di atas adalah LMB-nya. Untuk proses pemasangan suara tarik nanti juga saya akan perlihatkan secara langsung kepada Bapak Ibu yang saya hormati, biar Bapak Ibu ada sedikit gambaran manakala Bapak Ibu mengerjakan RBW sebesar 8 kali 12 3 lantai, ya. Kami untuk RB binaan kami sudah ada 3 dengan berukuran yang sama, sehingga dalam proses pengerjaannya ini saya tidak terlalu banyak memperlihatkan pengerjaan struktur gedungnya, ya. Nah, seperti itu, karena semua sama. Silahkan Bapak Ibu berkunjung ke channel YouTube kami dan mencari proses pengerjaan RB binaan kami dengan ukuran 8 kali 12 3 lantai. Untuk proses pemasangan sekat, pemasangan tata ruang, kemudian pemasangan Twitter itu saya akan kerjakan sendiri dibantu oleh anggota saya, ya. Karena dalam proses pengerjaan Twitter, tata ruang itu adalah sesuatu yang sangat sakral, sangat prinsip untuk sebuah RBW ketika kita ingin mengejar kesuksesan, ya. Nah, seperti itu.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semua, para petani walet dimanapun saudara berada. Sekali lagi saya mohon maaf karena beberapa bulan ini saya sangat jarang membuat video, itu dikarenakan RBW yang kami kerjakan ini sama persis dengan 2 RBW binaan kami lainnya yang sudah kami kerjakan, yang sudah kami kerjakan tata ruangnya, yang sudah kami on-kan, dan alhamdulillah kedua RBW binaan kami itu sudah berisi dan sekarang dalam tahap proses perawatan untuk mengejar populasi yang lebih besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.